Silakan dimulai Mbak Lati, udah jam 1. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada Presiden OS Indonesia yang saya hormati, Bapak Ibu peserta OS Talk Series ketiga. Selamat datang dan selamat bergabung pada acara hari ini. Berbahagia sekali ya pada saat pandemi COVID yang semakin naik ini kasusnya, OS masih berkontribusi sharing keilmuan yang dimiliki oleh para anggotanya, dan OS tetap berusaha berbagi apa yang bisa dilakukan. Nah, ini saya juga mengingatkan kembali bahwa di masa pandemi ini kita juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya. Kita harus tetap menjalankan 5M, memakai masker ya kalau saat ini mesti double, terus kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas kalau tidak perlu tidak usah untuk keluar, dan juga sebisa mungkin menjauhi kerumunan. Semoga Bapak Ibu peserta OS Talk Series ketiga hari ini dalam kondisi sehat dan berbahagia untuk mengikuti acara hari ini sampai dengan selesai. Ya, sebelum kita memulai acara, mari kita buka OS Talk Series ketiga dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para peserta, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu ini. Silakan, akan dipimpin oleh petugas. Masih ke-mute ya. Terima kasih, Rina. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Presiden OS Indonesia kepada Ibu Ya, baik, terima kasih. Kepada Ibu Sri Fatmawati, SSI, MSc, PhD, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Rati atas sambutannya tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Ibu Bapak, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, di mana kita tahu di pandemi yang saat ini melanda Indonesia masih terus terasa dan semakin
terasa di sekitar kita. Semakin banyak yang perlu kita bagi, semakin banyak yang perlu kita lakukan buat bangsa ini, tidak hanya untuk keluarga tapi juga orang-orang di sekitar kita. Ibu Bapak sekalian, OS Indonesia National Chapter menyelenggarakan acara OS Talk Series ini yang merupakan acara yang terselenggara setiap sebulan sekali dengan beragam keilmuan dari para member dari OS mulai bulan Mei 2021 hingga insya Allah terus menerus akan kami selenggarakan. Nah, kick-off ini dimulai pada Hari Kebangkitan Nasional 2021, di mana kami meyakini bahwa kebangkitan ilmu pengetahuan adalah salah satu wujud kebangkitan bangsa. Dan program ini merupakan sumbangsi kami, kontribusi kami bersama Perempuan Peneliti Indonesia yang juga merupakan anggota dari OS Indonesia. Saat ini kita menyadari bahwa pandemi semakin terasa di sekitar kita ya. Pandemi ini bukan lagi sesuatu yang terjadi di luar jangkauan kita, tapi sudah ada di depan mata kita. Dan hal ini merupakan concern utama kami di OS Indonesia, karena bagaimanapun sumber daya manusia itu merupakan salah satu poin penting untuk mewujudkan bangsa Indonesia maju. Nah, kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Divisi ya, Ibu Ritma Leni yang sudah menyelenggarakan ini. Yang ketiga, dan juga kepada Ibu Rati ya yang sudah menjadi moderator, dan tak lupa kepada narasumber kita, pembicara kita hari ini yaitu Profesor Harlinda Spadini ya yang akan sharing. Dan kita meyakini bahwa pandemi ini tidak bisa selesai jika seluruh lapisan masyarakat termasuk para perempuan peneliti dan juga pemerintah bersatu padu untuk bersama-sama membuat perubahan ya, membuat perubahan pada segala lini, karena memang pandemi ini sesuatu yang dalam tanda kutip mendadak bagi kita semua, tapi kita tidak boleh berhenti. Nah, tidak boleh berhenti, termasuk hari ini ada forest therapy ya yang akan disampaikan oleh Prof. Alin ya. Harapannya bagi mereka yang baik itu yang isolasi mandiri, kemudian yang sehat gitu ya, kita tetap waspada terhadap COVID-19 ini, dan juga jangan pernah berhenti untuk saling mengingatkan dan saling berbagi. Empati dan berbagi itu adalah salah satu ciri khas orang Indonesia ya, supaya kita semua dapat saling mendukung satu dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa di pandemi ini salah satu efek yang sangat signifikan adalah efek psikologi. Jadi efek psikis yang tidak hanya, apalagi yang sedang konfirmasi positif ya, bagi yang sehat pun memberikan dampak di psikologi ya. Dan forest therapy hopefully ini dapat menjadi salah satu bagian yang akan menjadi kontribusi OS Indonesia. Terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang berkenan hadir pada hari ini. Mohon di-share jika ini dirasa penting untuk Ibu Bapak dan rekan-rekan serta masyarakat di sekitar Ibu Bapak. Kami dari OS Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Semoga kita semua dapat berkontribusi lebih baik lagi untuk menghentikan pandemi ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Selamat berwebinar Ibu Bapak semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma. Ya, mungkin ada Bapak Ibu peserta yang belum berkenalan dengan host ya, dengan OS. Ya, OS Indonesia ini sebagai wadah para peneliti perempuan yang ada di Indonesia ya, tersebar di seluruh Indonesia anggotanya, dan sudah banyak berkiprah dengan aktivitas keilmuan, dan ini dilakukan oleh OS Indonesia sudah lama. Dan untuk itu
tak kenal maka tak sayang, maka kami dari OS Indonesia akan memutarkan video profil OS yang menjelaskan bagaimana kiprah dan aktivitas OS selama ini. Silakan Mbak Nurina. Ya, terima kasih. Nah, itulah profil OS Indonesia, mungkin dari ibu-ibu yang belum bergabung, nanti di akhir acara akan kita sampaikan tentang bagaimana caranya untuk menjadi member dari OS Indonesia. Baik, tibalah acara inti pada hari tentang forest terapi, sisi lain di balik aroma hutan hujan tropis Indonesia. Seperti yang kita tahu, hutan itu memiliki 3 fungsi pokok,
fungsi ekologi jelas ya, sebagai tempat hidupnya biodiversitas, terus kemudian fungsi ekonomi, terus fungsi sosial. Dan dari ketiga fungsi ini sehingga kita dapat memanfaatkannya, baik kayu ya, jadi bisa kita panen kayunya, kemudian hasil hutan non kayu, ada penghasil minyak, buah, terus kemudian madu dan sebagainya. Jadi bisa kayu, non kayu, jasa lingkungan, air, udara ya, tanah, dan juga pemanfaatan kawasan. Nah, di masa pandemi COVID ini hutan memiliki peran yang besar sebenarnya sebagai tempat isolasi mandiri bagi para yang positif COVID supaya meningkatkan imun dengan suasana hutan yang tenang dengan berbagai aroma tanaman ya seperti tanaman-tanaman asli dan sebagainya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh pembicara kita hari ini ya. Kalau di Jepang, Korea, Taiwan istilah forest therapy, forest healing ini sudah sangat familiar. Kalau di Jepang istilahnya itu Shinrin Yoku. Nah, pemateri pada hari ini adalah Profesor Harlinda Kuspradini. Saat ini beliau merupakan profesor di Universitas Mula Warman dan saya bacakan secara singkat CV beliau. S1 dan S2-nya di Universitas Mula Warman, terus S3-nya di United Graduate School of Agriculture, Gifu University, Jepang. Ini mesti Prof. Harlinda pintar ini bahasa Jepangnya. Terus beliau ini sudah banyak aktivitas penelitiannya terkait hasil hutan bukan kayu ya, produk bukan kayu, khususnya produk-produk tanaman obat dan aromatik ya. Kalau sekarang mungkin yang sedang tren ini minyak eukaliptus, minyak kayu putih dan sebagainya, nanti akan lebih jelas disampaikan oleh Prof. Harlinda. Dan Prof. Harlinda sudah mendapatkan penghargaan dari riset-risetnya pada tahun 2010 sebagai salah satu L'Oreal for Women in Science Award, penelitian kerjasama internasional Korea dan Jepang, lalu tahun 2017 sebagai pemenang Sivitas Akademika berprestasi dari Universitas Mula Warman. Nah, mari kita dengarkan pemaparan dari Prof. Harlinda tentang forest therapy. Forest therapy sebagai sisi lain dari hutan hujan tropis Indonesia. Kepada Prof. Harlinda, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratih. Mohon izin saya bisa terlihat Bapak Ibu ya. Terlihat jelas? Terlihat jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Presiden OST Indonesia Ibu Sri Fatmawati PhD dan juga Ibu Ketua Divisi terkait dengan talk series yang diselenggarakan rutin tiap bulan Ibu Dr. Ritmaleni dan juga kepada moderator kita Ibu Ratih Madya Setiani. Mohon izin juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Fatmawati tadi disampaikan bahwa memang di OST Indonesia ini kita berbagi keilmuan dan tentunya di saat pandemi ini kita juga tidak surut dalam berkarya ketika kita harus berhadapan dengan banyak ragam kesehatan, permasalahan kesehatan dan sebagainya. Saat ini
kita menampilkan terkait dengan tema forest terapi. Tentunya nanti saya di sini akan berbagi secara santai Bapak Ibu sekalian. Jadi sambil kita mungkin diskusi, ngobrol, jadi kita menawarkan suatu ide, kemudian berbagi sharing yang utamanya nanti Bapak Ibu bisa sekaligus memberikan masukan atau kita saling memberikan informasi dari disiplin ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan forest terapi, kenapa saya memunculkan sisi lain di balik aroma hutan hujan tropis di Indonesia, tentunya tadi juga Bu Ratih juga sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya sudah lama tren di luar negeri, sedangkan kita yang ada di Indonesia mungkin masih belum terlalu banyak ya mendengar adanya forest terapi. Oleh karena itu dari sisi keilmuan saya yang mungkin di ujung, di bagian, di sepersekian tema ini akan memberikan warna ya, sehingga nanti bisa jadikan ide atau inspirasi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan kolaborasi atau riset. Ini adalah outline, jadi ini gambaran saya. Jadi saya nanti akan menyampaikan terkait dengan forest bathing, kemudian forest terapi, kemudian hutan hujan tropis Indonesia, dan aroma hutan itu sebetulnya dari mana, kemudian bagian tumbuhan yang menghasilkan aroma itu yang mana, gitu ya. Kemudian juga bagaimana tadi seperti disampaikan bahwa saat ini kita sedang pandemi, kita kepinginnya itu masuk hutan, tetapi untuk keluar saja sekarang sudah ada pembatasan. Nah, bagaimana kita membawa suasana hutan itu lebih dekat ke kita. Jadi bagaimana kita merubah aroma itu menjadi produk. Bagaimana gitu ya? Nanti kita bisa sharing-sharing mungkin keilmuan Bapak Ibu sekalian, malah ada yang mungkin lebih lengkap lagi, tetapi saya mencoba merangkum bahwa ini menjadi ide dari OST Indonesia untuk menawarkan ide-ide. Baik, tadi sudah disampaikan ini. Dan karena saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah jalan-jalan di Kalimantan, mungkin ini petanya saja, nanti kapan-kapan kalau misalnya kita sudah nggak pandemi lagi, kami mengundang offline Bapak Ibu sekalian main-main ke Kalimantan, ke Universitas Mula Warman, dan tepatnya di Fakultas Kehutanan. Yang saat ini kita memiliki 3 program studi, S1, S2, S3, dan di program studi S1-nya itu ada 4 minat studi. Nah, ini mengingatkan juga bahwa kita saat ini tidak boleh lalai. Jadi terus-menerus pesan dari Presiden OST Indonesia ini selalu kita harus tetap memberikan motivasi juga nih kepada Bapak Ibu sekalian yang memang sudah bersedia hadir di suasana ini, bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, kita harus tetap semangat ya dengan terus beraktivitas dengan tidak lupa mematuhi prokes. Dan tentunya kami dari Fakultas Kehutanan juga mensupport itu terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ratih, bahwa kita juga memiliki banyak ragam hasil yang ada di hutan. Jadi ada hasil hutan bukan kayu, ada kayu, tetapi mungkin fokus di bidang saya adalah hasil hutan bukan kayu, itu manfaatnya sangat banyak, dan untuk support untuk keadaan saat ini itu perlu kita jaga, kita perlu juga kembali bahwa di alam kita itu masih banyak sumber-sumber cadangan bahan alam yang tentunya bisa membuat kita survive ya, istilahnya kita tidak perlu khawatir bahwa kita itu punya banyak bahan untuk menjaga imun kita. Nah, ini terkait dengan pendahuluan. Jadi tadi sudah disampaikan tentang fungsi dari hutan itu sendiri, tetapi tentunya kalau kita mungkin bagi orang kehutanan sudah sangat hafal bahwa hutan itu apa, tetapi mungkin kita sharing juga bagi teman-teman yang memang di lain bidang, bahwa kalau hutan itu intinya adalah kawasan yang memang didominasi oleh pepohonan. Tentunya tidak hanya pepohonan, banyak sekali juga hewan, serangga, dan sebagainya, dan ada air, bebatuan, dan sebagainya. Dan di situ lengkap, ada di dalam paket lengkap ya, ada di dalam hutan. Tadi juga yang lagi tren saat ini itu adalah forest bathing. Jadi kalau terjemahan bebasnya itu berendam dalam hutan ya. Nah, itu di Jepang itu ada istilah dengan Shinrin-yoku.
Sinrin itu hutan ya, Bu Fatma, Bu Ratih ya. Nah, yokunya itu mungkin benar-benar ada di dalam hutan kayaknya gitu ya. Jadi Sinrin yoku itu sudah jadi konsep untuk menikmati hutan, di mana kita itu masuk ke dalam hutan, kemudian bisa merasakan apa yang ada di hutan dengan panca indera kita. Jadi sensor kita itu dipakai semuanya di sana. Jadi ya menikmati ya, masuk ke dalam hutan, menikmati suasananya, kita menggunakan respon sensor kita. Nah, ini dipercayai dan konsep ini memberikan manfaat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian juga memperbaiki energi dan suasana hati, bahkan juga bisa membuat kita lebih nyenyak tidur ya. Nah, yang ini yang sering di tujuan kalau ibu-ibu menurunkan berat badan, ini tujuannya ya. Nah, itu jalan-jalan di dalam hutan gitu, menikmati, relax. Maunya seperti itu ya. Tapi kondisi kalau misalnya sudah semakin berumur itu kekuatannya lagi ya kalau untuk jalan-jalan di hutan ya. Mungkin itu. Nah, terkait dengan manfaatnya yang ada di hutan, itu berasal dari efek total dari lingkungannya. Jadi semuanya itu, tadi yang disebutkan ada panca indera ya, jadi ada 5 itu, semuanya itu terhubung di dalam hutan. Mau ada warna, ada suara, ada aroma, ada sentuhan, ada rasa, itu efek totalnya, itu manfaat yang ada di dalam hutan, kemudian konsep yang ditawarkan dari forest bathing itu. Nah, tetapi dari kelima panca indera ini yang mendapatkan sensor, ini dari referensi, efek terbesar adalah aroma atau sering disebut dengan phytoncide yang dikeluarkan oleh pohon. Nah, nanti fokus dari pembahasan saya lebih ke aroma, karena memang kita mencoba menggali yang ada di dalam hutan, aromanya itu seperti apa. Nah, itu yang mau coba saya sampaikan. Yang tadi ada phytoncide atau phytoncida, jadi itu yang tadi adalah suatu bahan yang keluar dari pohon, jadi itu sumbernya dari dalam tumbuhan, kalau terjemahannya phyto itu tumbuhan, atau side itu untuk membunuh. Nah, ini merupakan suatu bahan yang manfaatnya bagi tumbuhan itu jalur komunikasi. Jadi manusia berkomunikasi dengan suara, tumbuhan juga ada jalur komunikasi antar tumbuhan. Jadi ada sesuatu yang dikeluarkan dari dalam tumbuhan. Dia bentuknya adalah minyak yang ada di dalam tanaman. Jadi di sel-sel yang ada di bagian tumbuhan itu ada minyaknya di situ. Nah, atau kalau mungkin orang bahan alam menyebutnya itu metabolit sekunder ya. Di situ merupakan bahan sistem pertahanan tubuh karena dia metabolit sekunder. Jadi dia bisa jadi tamengnya tumbuhan, bisa mengatasi serangan bakteri, bisa mengurangi anti serangga, anti jamur dan sebagainya. Nah, tentunya sama dengan manusia juga, karakter individu setiap pohon itu memiliki hal yang berbeda. Jadi komposisi kimia atau kandungannya atau metabolit sekunder yang ada itu bervariasi antar pohon. Jadi ini yang dikeluarkan minyaknya ini tentunya bervariasi. Jadi bisa saja variasi lokasi minyak itu mungkin ini bagi yang teman-teman yang memang bidangnya ada di anatomi atau yang meneliti sel-sel. Nah, ini udah tahu bahwa sel itu memiliki banyak istilahnya tempat bermacam-macam ya kandungannya. Nah, salah satunya itu selnya ada yang memiliki minyak ini atau phytoncide ya. Jadi ada di dalam tumbuhan. Nah, kemudian ada istilah forest terapi yang mungkin itu nanti kita diskusikan, bahwa kalau tadi konsepnya adalah Shinrin-yoku, dia berendam, tetapi kalau sudah dimasukkan di dalam forest terapi berarti dia manusianya yang ingin menjaga kesehatannya, kemudian dia diterapi dengan menggunakan metode-metode yang ada gitu ya, istilahnya menikmati yang ada di dalam hutan. Jadi istilahnya kalau kita memang ada sakit, kemudian kita mau terapi supaya sehat. Nah, itu jadi akhirnya ada konsep forest terapi tadi. Jadi kesehatannya itu jadi hasil dari proses adaptasi manusia terhadap lingkungan
fisik dan sosialnya tadi seperti yang disampaikan Bu Rati. Jadi ada fungsi sosial ya di situ. Di dalam forest terapi ini meningkatkan relaksasi. Yang perlu diingat tadi bahwa efek terbesarnya itu adalah aroma. Jadi phytoncide tadi. Jadi phytoncide-nya itu zat yang mudah menguap kemudian lepas dari pepohonan. Nah, dari berbagai sumber referensi, phytoncide inilah yang dapat mengurangi hormon stres. Nah, ini kemudian ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa phytoncida ini juga mengurangi respon stres terhadap orang yang kena stroke. Tapi ini uji cobanya terhadap tikus. Nah, ini mungkin teman-teman yang di farmasi itu juga bisa nanti suatu saat juga menjadikan ide ini penelitian ya, atau mendalami terkait dengan phytoncide terapi ya, yang terkait dengan forest terapi. Nah, kemudian kegiatan dari forest terapi itu sendiri, menurut ini ya, si Yoshifumi Miyazaki, ini banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan sebenarnya di dalam aktivitasnya. Buat orang kehutanan mungkin udah biasa jalan-jalan di hutan, mungkin tidak akan menyangka bahwa itu membuat efek langsung kepada kita yang jalan-jalan ke hutan gitu ya, tetapi mungkin sharing informasi bahwa di dalam hutan pun kita bisa, kalau orang lain ya, saya istilahnya mungkin beberapa orang yang memang sukanya yoga atau meditasi gitu ya, itu bisa dinikmati di dalam hutan. Kemudian ada istilahnya kita ayunan tiduran gitu ya, di antara pepohonan. Mungkin sekarang banyak ya, di Jogja sudah banyak fasilitas seperti ini, menikmati hutan, dan itu adalah merupakan salah satu juga konsep dari forest terapi. Kemudian menikmati air itu juga selain sungai yang mengalir ya, air yang mengalir di sungai, kemudian ada juga air terjun. Itu sendiri mungkin kalau kita sudah, biasanya kita istilahnya piknik ya, jalan-jalan, jadi rileks, jadi santai gitu ya, itu bisa membuat kita semangat lagi. Nah, kemudian ada kontak langsung dengan pohon. Jadi kita, ini apa ya, pohonnya bagus ya, itu berarti ada komunikasi juga dengan pepohonan. Kemudian mungkin ini konsep-konsep yang diterapkan yang di Jepang ya, bisa kita terapkan juga di Indonesia, di daerah kita yang istilahnya kita memiliki banyak pepohonan, memandang bintang, kemudian memandang awan, menikmati bunga, menikmati aroma. Nah, di sini konsepnya yang ditawarkan dari forest terapi, aktivitas itu tidak hanya menikmati aroma, tetapi aktivitas membuat aroma ataupun membuat istilahnya kreasi aroma itu menangkap aroma yang macam-macam gitu untuk kesenangan kita, sehingga kita bisa mendapatkan aroma yang kita sukai. Nah, itu adalah konsepnya. Nah, mengingat bahwa kita saat ini memiliki hutan tropis yang terbesar ketiga ya di dunia, itu tentunya peluang sangat besar adalah ketika bisa kita mendapatkan atau mengelola bahan-bahan yang ada di situ untuk keperluan atau manfaat buat kita semua. Nah, ini ya mungkin sudah banyak ya yang mungkin ini kita sudah informasi terkait dengan hutan tropis, kita tahu bahwa hutan kita sangat banyak biodiversitasnya. Nah, tujuannya saya menyampaikan gambaran ini adalah ketika kita memiliki hutan tropis dan kita bisa memanfaatkannya dalam istilahnya dalam arti yang bijak ya, dalam memanfaatkan dan kemudian juga tetap menjaganya. Nah, kita lihat bahwa di sini di Indonesia itu yang ketiga. Tapi kita lihat lagi Kalimantan itu merupakan yang kedua ya setelah Papua yang memiliki wilayah hutan tropis yang terbesar. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua peserta dari kegiatan Talk Series ini untuk mengetahui apa saja sih yang ada di Kalimantan itu, karena saya kebetulan dari Kalimantan, jadi ingin memperlihatkan nih keluarga tumbuhan apa sih yang banyak di sana, karena kalau melihat tumbuhan yang ada yang banyak di dalam hutan, tentunya itulah yang nanti kita bisa menggambarkan
dialah yang dominan ada di hutan tersebut, yang nanti tentunya akan membuat atau mengeluarkan phytoncide itu lebih besar. Nah, ini mungkin gambarannya saya mengumpulkan dari beberapa lokasi, tapi ini mungkin belum update sampai sekarang. Ini 2018 terakhir, jadi dari berbagai sumber yang masuk dalam buku ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa family yang tentunya di sini kelihatan spesiesnya sih, jadi dari masing-masing keluarga itu spesiesnya berapa. Tetapi kalau melihat spesiesnya yang ada banyak di sini, itu dari Euphorbiaceae, Lauraceae, Myristicaceae, kemudian Myrtaceae, Dictrocarpaceae, itu masuk di dalam yang dominasi spesiesnya banyak di Kalimantan Timur. Ini kebetulan datanya di Kalimantan Timur. Family-nya berarti Dictrocarpaceae tadi ya. Nah, itu kalau Dictrocarpaceae itu tentu kalau orang kehutanan bilang Dictrocarpaceae itu meranti-meranti banyak di sana. Nah, itu sumbernya jelas Dictrocarpaceae. Kemudian Myrtaceae itu dari kelompoknya salam-salaman gitu ya. Lauraceae itu banyak jenis cinnamomum dan sebagainya. Nah, aroma di hutan itu dari mana berasal gitu ya. Kalau tadi kita lihat itu phytoncide benar, tapi dari mana bagiannya? Nah, tentunya kita aroma pohon itu tidak hanya di satu tempat saja. Jadi aroma pohon itu berasal dari berbagai bagian tumbuhan. Jadi ada dari bunga, buah, kemudian batang, kulit, daun, akar, kemudian getah dan resin. Dan ini tentunya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Sehingga nanti pemanfaatannya pun bisa berbeda. Dari buah, contohnya dari biji buah. Ini pada umumnya. Jadi ini rangkuman dari keseluruhan. Jadi rata-rata ya, rata-rata aroma pohon itu kalau biji buah baunya manis gitu ya. Kadang-kadang berbau seperti tanah, dan kalau istilahnya spicy atau pedas, kemudian juga memiliki yang rasa yang hangat. Nah, kelompok aroma pohon yang dimiliki oleh buah itu rata-rata yang disukai gitu ya oleh manusia atau yang memiliki jumlah yang banyak itu adalah dari kelompok sitrus yang aromanya segar. Itu rata-rata mencium buah yang kemudian disukai itu rata-rata beraroma jeruk. Kemudian untuk bunga, dia memang khas. Banyak sekali jenis bunga, tetapi ketika kita mencium itu kita merasakan keindahan. Jadi itu khasnya bunga. Jadi kalau untuk mendeskripsikan indah itu agak sulit ya, karena berbeda-beda. Tetapi kita sudah tahu kalau misalnya nyium bunga itu pasti enak, seneng gitu ya. Nah itu di bunga. Kemudian untuk batang atau kulit, karena kita sudah tahu ya, hafal kalau kayu itu baunya yang seperti ini, kita cium lagi kayu yang lain, baunya ada ciri khas sendiri. Nah, itu adalah kalau misalnya istilah di dalam aromatik, tumbuhan aromatik atau minyak asiri itu disebut dengan woody aroma. Jadi memang khas kayu. Itu yang menjadi penciri gitu ya dari aroma di bagian batang atau kulit. Nah, kemudian ada di bagian daun. Di bagian daun ini nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi ini khasnya malah baunya itu bau obat-obatan. Ya. Jadi kadang-kadang baunya yang kuat itu seperti kapur barus, kemudian seperti pinus gitu ya. Kita bisa membayangkan bahwa itu baunya herbal gitu, herba gitu kalau daun-daunan ya, bau jamu-jamuan gitu. Nah, kemudian yang untuk akar dia lebih baunya berkayu gitu ya, ada sedikit kayu, kemudian yang rimpang mungkin lebih kayak agak aromanya yang kuat, kemudian hangat juga. Jadi nanti untuk yang akar ada dua, ada akar, ada rimpang. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, kemudian getah atau resin, jadi suatu zat yang keluar dari dalam tumbuhan akibat perlukaan yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, itu yang memiliki aroma yang kuat biasanya aromanya seperti balsem. Ini yang umumnya dihasilkan dari tumbuhan atau produk aroma yang sudah diubah menjadi minyak asiri. Rata-rata yang getah atau resin kita bisa langsung mencium gitu ya bahwa ini bau balsem. Nah, itu
dari ciri di getah atau resin. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ada beberapa family gitu ya, family tumbuhan atau keluarga tumbuhan, itu banyak juga yang bertanya. Jadi kalau aroma itu timbulnya ada di berbagai bagian tumbuhan. Tetapi apakah misalnya satu keluarga itu harus satu bagian tumbuhan saja? Tidak ya. Jadi kalau dilihat dari tabel ini, kita bisa menyampaikan bahwa setiap keluarga tumbuhan itu kan jenisnya sangat banyak, spesiesnya juga sangat banyak. Dia bisa saja dari kulitnya, bisa saja dari kayunya, kemudian bisa saja dari bagian bunga, ataupun dari buah. Jadi ini penyebarannya. Contohnya misalnya yang sering kita ingat mungkin ini orang bahan alam karena ini di mana saja ada Zingiberaceae, ya kita tahu itu kunyit-kunyitan, jelas dia ada di akar. Tetapi daunnya juga memiliki aroma. Gitu. Nah, kemudian contohnya kayu cendana atau dari keluarga Santalaceae. Nah, yang umum itu karena aromanya yang sangat kuat itu ada di kayunya. Seperti itu. Jadi ini kita bisa melihat di situ. Nah, kalau Dipterocarpaceae itu umum ada di getah atau resinnya. Ya mungkin ini sekilas, nanti mungkin kalau masih ada waktu kita bisa balik lagi, tetapi mungkin kita share dulu ya. Nah, kami yang dari kehutanan, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan tambahan lagi. Kalau dari hutan, itu dari peraturan Kementerian Kehutanan nomor 35, itu ada nama spesies. Jadi nama-nama tumbuhan. Walaupun masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghasilkan aroma, yang tentunya juga memiliki fungsi-fungsi yang tentunya bisa digunakan oleh kita lebih banyak lagi dari ini. Ya, jadi ada akar rimpang, gitu ya. Kemudian dari Andropogon zizanioides atau ini adalah akar wangi. Nah, mungkin ada kayu dan kulit, cendana, kayu manis, kemudian masoi, gitu ya. Kalau untuk resin itu kita kenal mungkin dengan nama gaharu. Kemudian untuk buah Ditsea cubeba, kalau nggak salah nama daerahnya Kilemo. Nah, kemudian ada daun cinnamomum, ada Lycea, melaleuca atau dari keluarga kayu putih ya, eucalyptus, pinus dan sebagainya. Kemudian dari bunga-bungaan ada kenanga, ini yang masuk dalam Permenhub ya. Nah, sekarang kita lihat cirinya yang ada di bunga. Di bunga itu tadi seperti di dalam tabel, di bunga itu masuk di beberapa keluarga tumbuhan nih, biar kita nanti tahu bahwa keluarga tumbuhan yang sering sekali menjadi sumber aroma itu ada di keluarga ini. Myrtaceae, Rutaceae, Lamiaceae, Rosaceae. Jadi Myrtaceae itu tadi seperti salam-salaman, ada bunga-bunga mungkin cengkeh ya. Kemudian Rutaceae ini lebih ke saya lupa, Rutaceae itu saya lupa. Yang ada Rosaceae itu bunga mawar ya, itu keluarga bunga mawar. Nah, di dalamnya itu senyawa-senyawanya sangat banyak. Jadi ini yang umumnya ada di dalam bunga itu adalah ester. Jadi kelompoknya paling beragam ini di sini. Kemudian ada monoterpen alkohol. Jadi ini secara umum kelompok yang muncul di dalam bunga-bungaan. Nah, ini tentunya kita bisa melihat bahwa bunga-bunga ini dari berbagai penelitian itu juga menunjukkan fungsi antidepresan, antiinflamasi, anti kejang ya. Kemudian cocok untuk menghilangkan stres. Jadi kalau bunga ini memang baunya kuat gitu ya, enak gitu ya. Cuma nanti kalau sudah diproduksi itu nilainya sangat mahal. Kemudian dari buah itu ya Rutaceae itu lebih ke jeruk-jerukan. Jadi di sini juga Myrtaceae, Rutaceae juga muncul lagi, ada Lauraceae, kemudian ada Apiaceae dan Cypressaceae. Jadi itu pohon cypress itu di Cypressaceae. Di sini juga mengandung banyak bahan-bahan kimia nantinya yang tentunya juga nanti bisa membuat aroma itu segar, kemudian
karena di sini di buah itu tadi seperti yang disampaikan lebih banyak cenderung ke buah jeruk ataupun kandungan kimianya nanti adalah bagian yang didominasi oleh limonen ya rata-rata. Jadi orang itu suka dengan aroma buahnya itu karena itu. Nah, itu aromanya jeruk ke arah jeruk, kemudian segar, kemudian tajam dan menyenangkan. Bahkan kalau kita tidak melihat benarnya secara langsung, ini yang di sebelah ujung yang warna hijau itu adalah Lychea cubeba. Nah, itu aromanya juga cenderung lebih ke jeruk, ya. Walaupun dia bukan kelihatan seperti jeruk ya, dia dari Lauraceae. Kemudian ada akar dan rimpang. Nah, akar dan rimpang ini berbeda. Kalau akar yang dari pohon tahu jelas ya Bapak Ibu sekalian bentuknya, kemudian keras gitu ya istilahnya itu kalau akar. Kemudian ataupun yang lemah sekali gitu ya untuk akar. Nah, sedangkan untuk yang rimpang sendiri itu lebih ke arah bumbu-bumbu ya yang sering kita pakai. Nah, aromanya bagaimana? Bau akar sama rimpang itu penciri khasnya kalau untuk yang di rimpang itu lebih memang khas untuk bau rempah gitu ya, spicy gitu. Nah, sedangkan kalau akar dia lebih bau apek kayak tanah basah, itu jenis akar. Nah, itulah yang membedakan antara nanti aromanya itu yang dihasilkan dari akar ataupun rimpang. Jadi di sini kalau di akar atau rimpang, ciri khasnya adalah dia punya phytoncide yang kalau misalnya dari orang kimia bilang itu kandungan kimianya kaya akan sesquiterpen. Nah, ini mungkin saya nggak akan detail terkait dengan bahasa-bahasa kimia karena kita akan lebih bersantai ya pada siang hari ini. Kita mencoba menggali, kemudian kita mencoba menambahkan bersama-sama nanti apa yang akan bisa kita didiskusikan. Kemudian untuk kayu dan kulit tadi ada Lauraceae, Pinaceae, Cupressaceae, dan Santalacea. Tadi seperti disebutkan Santalacea itu paling enak kita hafalkan karena nama kayu cendana itu Santalum album. Jadi Santalacea itu dari keluarganya si cendana. Sama di sini cenderung kaya akan sesquiterpen, terpen, dan dia punya efek penenang di situ. Kalau khasnya aroma kayu itu yang disukai ya, yang istilahnya aromanya disukain itu biasanya aroma kayunya itu lembut, tetapi dia lengket, kuat gitu. Jadi dia tuh kita bisa menikmatinya itu lama. Ada kadang-kadang tumbuhan harum tapi kemudian hilang. Tetapi untuk yang kayu dia aromanya lembut, tetapi dia menetap gitu ya. Jadi istilahnya dia kuat ada di situ. Nah, saat ini aroma-aroma yang ada di dalam tumbuhan yang berupa bagian tumbuhan kayu atau kulit, ini yang disayangkan adalah ketika kalau orang kehutanan itu sayangnya ketika menebang pohon tapi tidak menanam kembali. Nah, inilah yang perlu misalnya diperhatikan bahwa kita masih memerlukan pohon itu tidak hanya sebagai bahan bangunan atau dekorasi dan sebagainya, tapi kita perlu dia tetap ada supaya kita tetap bisa menikmati aromanya. Nah, ini karena memang sangat berharga dan sudah mulai punah ya kalau misalnya kita tidak memperhatikan keberadaannya. Cuman sekedar senang ambil. Nah, itulah kebiasaan kita, senang ambil nggak kembalikan lagi. Nah, itu yang bahayanya. Kemudian getah atau resin. Nah, getah atau resin kalau secara tradisional atau dari sejarah zaman dahulu kala ini ceritanya ya, itu getah dan resin biasa dipakai oleh masyarakat untuk upacara-upacara adat. Nah, mungkin tidak kita rasakan atau kita tidak terlalu banyak ketahui bahwa banyak getah-getah yang memiliki aroma itu digunakan untuk upacara adat, dibuat dupa, kemudian dijadikan bahan meditasi, dan tentunya untuk penyembuhan luka. Ini cerita terkait dengan getah atau resin. Jadi di Indonesia sendiri ada jenis keluarga tumbuhan yang utama kalau di Kalimantan itu Dipterocarpaceae, itu banyak sekali. Kemudian ada Busseraceae, ada Timelaceae, Apiaceae. Ya kalau Timelaceae lebih unggul di Dipterocarpaceae ya kalau di Kalimantan karena hutan tropis. Nah, di sini senyawanya juga kombinasi. Jadi ada senyawa inilah yang phytoncide yang disebut sebenarnya. Jadi kalau bisa kita bicara bahan kimia, itulah yang ada di phytoncide-nya itu, kandungan kimia yang
masuk. Dan biasanya kenapa dijadikan ritual, ini ada catatan dari beberapa penelitian bahwa kemungkinan ketika mereka mengadakan upacara adat atau tradisional, disitulah ada sifat zat penenangnya. Makanya kalau ada orang istilahnya, mohon maaf, untuk kesurupan atau segalanya, kemudian diberi dupa dan sebagainya, itu kemungkinan kalau secara ilmiah kita sebut adalah kita memberikan efek penenang supaya terkontrol, seperti itu. Karena zaman dulu kan nggak ada obat ya, jadi istilahnya mereka menggunakan bahan alam yang ada. Kemudian di daun ini yang paling banyak ditemukan karena dia sendiri punya pembagi, punya grupnya. Daun yang disebut daun itu bukan hanya dari pohon, tetapi bisa jadi dari rumput, bisa jadi herbal ya, yang tanaman rendah, kemudian pohon, jadi tanaman yang berkayu. Jadi paling banyak porsinya berasal dari daun. Nah, aroma daun sendiri itu khasnya ya, kalau dari istilah tadi saya sebutkan aromatik ataupun minyak asiri, dia disebut dengan green aroma karena dia khas untuk dedaunan, kemudian segar. Nah, kadang-kadang yang lebih spesifik dia punya sifat seperti pinus, makanya disebut pine light, atau seperti kamper, kapur barus gitu ya. Nah, ini komponen kimianya juga kompleks dan sifatnya juga bermacam-macam, tergantung dari banyaknya tadi senyawa kimia atau jenis dari senyawa kimia yang ada di dalam tumbuhan tersebut atau aroma yang dikeluarkan. Nah, sekarang kita bercerita bagaimana kita membawa hutan itu menjadi lebih dekat kepada kita gitu. Nah, kita mencoba merubah aroma itu seperti apa sih caranya gitu ya. Kalau misalnya kita melihat bahwa merubah aroma itu seperti hal yang tidak mungkin, atau phytoncide yang tadi katanya ada di dalam bagian tumbuhan gitu, kok bisa ya dirubah jadi produk kemudian kita bawa ke rumah gitu. Ini tujuannya nggak kemana-mana karena kita kepinginnya kita juga bisa memanfaatkan seperti sifat-sifat yang tadi, aromanya bersifat untuk relaksasi, untuk menenangkan, tetapi dalam kondisi kita tidak bisa ke hutan saat ini, kita maunya ada sesuatu yang bisa kita bawa lebih dekat ke kita gitu ya. Nah, saat ini terkait dengan pandemi tentunya ini saya coba cari ya, maksudnya data ketika kita ini masih terkait dengan COVID juga karena kita saat ini sedang menghadapinya. Tadi seperti Bu Fatma sudah menyampaikan bahwa kita harus memang sedang berada di dalamnya gitu ya. Dan ternyata tidak terlepas dari itu kondisi stres anak dan orang tua itu juga sangat tinggi ya, diakibatkan adanya lockdown kita selama pandemi COVID. Jadi ini tentunya juga menjadikan rasa tadi empati, simpati kita, bagaimana kita juga membagi atau sharing informasi bahwa kita juga bisa menurunkan stres dan meningkatkan sifat relaksasi kita itu dengan aroma gitu ya. Nah ini faktanya itu dibalik antara stres kemudian ada depresi tentunya juga banyak. Nah ini saya fokus yang di bawah itu faktor biologis, kemudian ada kimia otak, kemudian ada hormon, riwayat keluarga dan sebagainya. Nah mungkin tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa aroma pohon, aroma tumbuhan itu punya fungsi masing-masing dan tentunya nanti kalau kita bercerita lagi tentang forest terapi, kemudian bagaimana aroma itu menjadi terapi buat kita karena fokusnya tadi di aroma, tentunya seperti ini gambarannya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi Bapak Ibu sekalian, kita lebih santai supaya kita jangan stres ya. Jadi nanti kita harus menikmati tayangan ini, informasi ini dan kita nanti saling sharing. Kemudian yang tadi kita sampaikan di awal ada forest terapi yang dimana di pohon-pohon itu ada phytoncida atau phytoncide yang kemudian dialah yang menyebabkan zat itu keluar dan itu yang sering kita nikmati sebagai aroma. Nah, bagaimana mendekatkannya sehingga itu dari forest terapi menjadi aromaterapi? Tentunya kita butuh proses pengolahan. Bagaimana kita bisa membawa
aroma kemana-mana. Jadi tidak kita hanya datang ke ke hutan, tetapi aroma yang ada di dalam hutan ataupun mungkin dari informasi yang saya sebutkan tadi, bagian-bagian tumbuhan yang memiliki fungsi untuk kesehatan kita itu bisa dimasukkan. Nah, kemudian ini tadi aromaterapi atau minyak asiri. Jadi diolah menjadi produk. Jadi minyak yang ada di dalam tumbuhan itu bisa kita ambil, kita peroleh, kita simpan dalam bentuk minyak asiri. Dan ini sudah umum sekali bahwa yang namanya minyak asiri itu bisa membuat kita lebih kalem gitu ya, kemudian bisa rileks, kemudian bisa refresh atau segar kembali gitu dengan menikmati minyak asiri. Nah, tentunya minyak asiri yang kemarin sempat booming itu adalah dari minyak asiri eukaliptus ya, karena digadang karena kandungan kimia sineolnya yang bisa meningkatkan mohon maaf, untuk mencegah virus ya, kalau nggak salah di situ ya untuk sineolnya. Nah, kembali lagi tadi ketika kita ingin merubah aroma kemudian menjadi suatu produk, tentunya kita tak kenal maka tak sayang. Mungkin di sini saya mengambil dari buku Indonesian Essential Oil, itu dari Kementerian Perindustrian, disampaikan bahwa kita ini banyak sekali memiliki berbagai daerah yang tentunya dengan ciri khas sumber daya alamnya yang berbeda-beda. Nah, kita mulai melihat di tempat kita masing-masing. Nah, jadi misalnya dari Sumatera, kemudian dari Jawa, ada dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua Nugini. Tentunya masing-masing itu punya keunggulan atau penyebarannya mana yang paling besar. Nah, itu tentunya bisa menjadi sumber kita untuk mendapatkan tadi minyak asiri atau produk aroma dari dalam hutan. Nah, tadi seperti yang disebutkan di awal bahwa kita memang terbesar ketiga di dunia, tetapi Kalimantan itu urutan kedua setelah Papua. Tentunya di sini ada kalimat yang sengaja saya garis bawahi bahwa dari sekian banyak gitu spesies yang ada, nah di sini ada one of the species might one day be discovered. Jadi one day-nya itu kapan gitu ya? Kalau kita tidak bisa istilahnya saat ini memulai, kalau kita selalu bilang itu one day. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pun, rangkaian dari forest terapi ini sebenarnya kita juga ingin menggali kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jadi salah satunya ini contohnya adalah di Kalimantan, karena ada tulisan one day. Kalau one day nggak dikerjakan, berarti kita akan terus bilang one day. Jadi kita harus saat ini bisa memulai, atau nanti Bapak Ibu sekalian di daerahnya masing-masing, bahwa saat inilah kita bisa sharing terhadap manfaat yang ada di daerah kita. Nah, ini terkait dengan menangkap aroma. Jadi untuk menangkap aroma itu enggak susah ya. Jadi ini proses yang paling sederhana yang ada di sebelah kalau dari saya sebelah kiri atas. Dari sebelah kiri atas itu ada proses yang namanya distilasi. Distilasi itu penyulingan di mana tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma itu kita keluarkan secara paksa dari sel-sel minyak yang ada di dalam sel-selnya, itu kita keluarkan secara paksa dengan proses pemanasan. Tetapi bukan dibakar, tetapi dikeluarkan dengan menggunakan uap panas, sehingga dia ikut bersama uap, sehingga uap dan minyaknya itu tertangkap dan kemudian kita ambil minyaknya. Jadi ini ada berbagai macam proses. Nah, yang untuk di kiri bawah ini ada istilah, ada proses pengepresan dingin. Jadi proses pengepresan dingin ini biasanya kita lakukan untuk kulit jeruk, ya, karena kulit jeruk itu memiliki sel yang di dalam kulitnya itu ya lebih tersimpannya lebih dalam, sehingga dia tidak mudah untuk dilakukan penyulingan, tapi dipres sehingga dia keluar. Jadi mungkin kalau misalnya kita ingat waktu masih kecil suka mainan kulit jeruk dikupas, kemudian kita pencet ya, kita
apa istilahnya kok dipencet, kita lipat gitu ya, nanti kemudian ada yang nyemprot gitu ya, sering kita buat mainan tuh waktu kecil, dan itu aromanya segar sekali, jadi kayak spray gitu kalau kita misalnya waktu dulu kita main-main seperti itu ya. Nah, itu adalah termasuk salah satu cara untuk mengeluarkan aroma. Tetapi hanya mengeluarkan, tentunya harus ada teknik menangkapnya. Nah, itu. Kemudian untuk yang bunga, itu biasanya kita pakai model yang sebelah kanan bawah ini, ada hamparan petal helaian bunga itu kita kita masukkan di dalam lemak nabati biasanya. Jadi aromanya itu akan keluar dan terperangkap di lemak nabatinya tersebut. Nah, kemudian lemak nabatinya inilah yang nanti akan diproses selanjutnya untuk dipisahkan antara minyak yang dari bunga itu dengan si lemaknya tadi. Nah, ini kalau yang di atas itu lebih sama dengan penyulingan, tapi tekniknya dia menggunakan uapnya itu direbus duluan hingga keluar uap, kemudian didorong ke bahan tanaman. Jadi nggak secara langsung, jadi terpisah. Kalau yang sebelah kiri itu, yang sebelah sini itu seperti kita mengukus air ya, mengukus makanan ya. Di sini ada kayak dandang, gitu ya, di daunnya di atas, kemudian airnya di bawah. Kalau ini terpisah, jadi bahannya sendiri, kemudian uapnya memang sengaja dikeluarkan di tangki sendiri, baru uapnya secara paksa dimasukkan. Jadi ini banyak cara untuk mengeluarkan minyak yang ada di dalam tumbuhan. Sel-selnya ini biar terbuka semuanya. Nah, mungkin buat rekan-rekan yang memang biasa bekerja atau sering ke masyarakat, kemudian menanyakan terkait dengan pemanfaatan secara tradisional di masyarakat, seringkali bertanya mungkin ini bagaimana pemakaiannya Bapak Ibu gitu, tanaman obat ini biasanya kami panasin baru kita tempelkan di kepala atau ditempelkan di perut. Jadi biasanya untuk sakit perut, sakit kepala dan sebagainya. Dan itu sebenarnya ada satu ciri khas bahwa tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman yang memiliki tadi phytoncide yang kemudian dicoba dikeluarkan dengan memanaskan, kemudian rasa hangat yang keluar dan senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuhan itu juga ikut, dan seperti kayak ini ya, untuk penurun panasnya saat ini ya, itu secara tradisional sudah dilaksanakan. Itu informasi dari masyarakat ya, penggunaan secara tradisional. Itu bisa jadi phytoncide-nya itulah yang dicoba dikeluarkan dengan dihangatkan. Biasanya dihangatkan, diuapkan, baru ditempelkan di perut, ditempelkan di kepala, dan sebagainya. Nah, ini satu lagi, itu langsung direbus. Jadi ada penyulingan, ada tipenya 3, jadi langsung direbus, sehingga nanti bagian tumbuhannya itu langsung mengenai air, kontak langsung, dan kemudian diuapkan, kemudian dipisahkan. Jadi ini ada teknik yang sederhana, walaupun sekarang sudah banyak yang modern. Tentunya kalau modern itu kalau kita untuk memakai secara rumahan, secara kita maunya hemat gitu ya, tentunya itu harus ada instalasi yang lebih berteknologi tinggi ya. Jadi tentunya harganya juga mahal. Nah, tadi phytoncide ya Bapak Ibu. Jadi phytoncide itu mungkin kita mudah menyebutkan secara umum bahwa phytoncide tadi zat yang dilepas, yang dirilis gitu ya di pepohonan, dan itu tidak hanya satu jenis saja, tapi sangat banyak, tergantung tadi dari bagian tumbuhan, dari jenis tumbuhan ya, kemudian lokasi tumbuh pun juga akan mempengaruhi. Sama, karena tumbuhan ini adalah makhluk hidup yang punya karakter juga. Sama dengan kita, kalau misalnya kita ditempatkan di suatu tempat juga punya karakter yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin saya akan coba memperlihatkan bahwa ini yang umum sering kita temukan. Saya coba memberikan contohnya. Jadi ini ada tumbuhan kayu putih yang kemarin juga ramai, bukan kayu putihnya ya, eukaliptusnya, karena ada kandungan sineolnya. Kayu putih bukan berasal dari kayunya, tetapi berasal dari daunnya.
Ya, bagian daun ini itu punya banyak jenis senyawa yang ada. Nah, yang utama adalah sineol ini tadi yang banyak dikejar karena kemarin jadi apa namanya support kita buat antivirus. Nah, sebenarnya kalau kemarin dari eukaliptus, kayu putih pun juga memiliki sineol yang tentunya juga kalau mungkin lebih banyak kayu putih ya, Melaleuca kayu putih atau Melaleuca leucadendra itu lebih banyak dibandingkan eukaliptus. Ya, kemudian di sini sineol sendiri itu sudah banyak sekali referensi yang menyatakan bahwa dia memang utamanya adalah antivirus, khususnya influenza. Jadi memang ciri-ciri kita di COVID juga rada-rada mirip ya dengan influenza juga. Cuman karena saya bukan ahlinya di situ, mungkin nanti teman-teman dari farmasi juga akan bisa bercerita di situ. Jadi referensinya ada anti kanker, anti tumor, kemudian jelas kalau yang namanya minyak asid itu antibakteri yang sangat kuat. Tentunya hal inilah yang bisa setidaknya menjadikan tameng kita lebih baik. Jadi maksudnya tameng kita terhadap apa namanya serangan virus yang lain. Jadi kalau kita mau ini dilogikakan saja, kalau misalnya kita lemah berarti kita lebih mudah terserang hal yang baru. Nah, kita harus menutup itu sendiri dengan memperkuat imun kita atau kekuatan kita. Jadi kondisi-kondisi itu nanti mungkin yang bisa jadi kita lebih kuat menghadapi serangan virus ya. Tapi ya lagi-lagi ini ranahnya mungkin dari farmasi atau kesehatan dan kedokteran. Saya hanya memaparkan bahwa inilah yang ada di dalam tumbuhan dan kandungan kimianya apa, dan tentunya nanti kita bisa sama-sama tahu bahwa kenapa tumbuhan-tumbuhan itu juga bisa memiliki manfaat atau punya keistimewaan atau punya kemampuan dalam melawan virus atau mikroorganisme lainnya. Nah, kemudian di cendana tadi, di cendana itu punya jenis santalol dari alfa santalol, beta santalol, epi beta santalol yang semuanya ini punya manfaat sebagai anti virus influenza ya, jenisnya spesifiknya ini. Saya mudah-mudahan nanti ada yang bisa menambahkan nih jenis influenza seperti apa ini yang dengan nomor H3N2 ini. Kemudian ada anti tumor. Jadi kandungan utamanya ini semuanya dari cendana itu punya sifat seperti ini. Kemudian untuk bunga itu linalol yang utama, kemudian beta karyopilen dan granul asetat. Saya coba menyampaikan yang utamanya saja. Jadi di bunga kenanga ini itu banyak manfaatnya. Saya sebutkan saja mungkin antiinflamasi ini yang lebih banyak ya, kalau antimikroba sudah sangat umum untuk minyak asiri. Kemudian untuk jeruk atau orange gitu ya, dari kulit buahnya, rata-rata buah itu yang dipakai kulitnya dan bijinya. Nah, ciri khas tadi seperti disampaikan untuk buah-buahan itu ada limonen, karena itulah yang membuat kita itu suka terhadap bau buah-buahan karena kandungan limonen ini. Jadi kalau untuk jeruk itu rata-rata 90%, sekitar 90% itu kandungannya limonen. Nah, dia juga berfungsi sebagai antiviral. Ya, virus kan sangat banyak ya. Ya mungkin ini kalau yang di sini disebutkan dari referensi itu sebagai antivirus herpes. Ya, bisa jadi untuk kedepannya atau misalnya dalam perkembangannya antivirusnya ini mungkin bisa disebut antivirus dan mungkin teman-temannya ya. Nah, itu mungkin nanti mudah-mudahan ada yang bisa mengambil dari sini. Kemudian ada kunyit. Nah, ini kunyit sudah umum sekali, maksudnya kita sudah tahu yang namanya kunyit itu seperti apa. Kalau di dapur ya ketemunya kunyit gitu ya. Walaupun kita lebih suka itu diminum ya untuk dibuatkan herbal. Tetapi kandungan minyak asirinya ini pun itu juga memiliki antivirus, terutama yang artumeron. Karena ini semua turmeron ya, ciri khasnya di kunyit dari artumeron alfa dan beta, dan ini semua juga punya ciri yang sama di sini. Ya memang saat ini kita lagi menghadapi virus, ya kita fokus ngelihat wah ini juga ternyata juga memiliki aktivitas, walaupun istilahnya aplikasinya atau ujinya itu mungkin ada yang lebih ahli nih di sini bisa nanti menerangkan gitu ya, istilahnya ada benang merahnya antara
kemampuan turmeron ini sebagai sumber utama atau komponen utama dari si kunyit. Nah, kemudian ada getah atau resin. Kalau tadi kita sebut getah atau resin itu sangat banyak ya dari Dipterocarpaceae dan sebagainya. Tapi saya ingin menampilkan bahwa ada getah atau resin yang sangat terkenal dan mahal, itu adalah gaharu. Gaharu di Kalimantan itu sangat banyak ya. Getah atau resin, kenapa bukan kayu gaharu? Karena yang diambil adalah dari resin yang ada di dalam kayunya. Itulah kenapa saya tidak mengelompokkannya itu di dalam kayu, karena memang resin yang ada di dalam kayunya itulah yang dimanfaatkan atau diambil untuk dijadikan minyak asiri. Jadi aromanya itu berasal dari resinnya, bukan dari kayunya. Nah, untuk kualitas gaharu yang baik, itu cirinya adalah kromon yang tinggi. Nah, ternyata dari kromon dan turunannya inilah dia itu memiliki fungsi dari antivirus tadi, kemudian antimikroba, kemudian alergi juga, anti alergi dan sebagainya. Jadi ini beberapa contoh dari kelompok bagian tumbuhan tadi ya yang dimiliki dan komponen utamanya. Kalau kita sebutkan mungkin nggak habis dalam sesi ini ya, karena satu family aja mungkin jenisnya sangat banyak, kemudian komponen utamanya juga sangat banyak. Tentunya ini dalam ruangan ini pun kalau kita berbagi atau sharing juga mungkin nggak habis ya. Maksudnya kita akan terus gitu ya mencari tahu apa isi yang ada di dalam jenis-jenis tumbuhan. Nah, ini yang dilakukan di kami dalam berbagai penelitian. Kita cari yang sederhana untuk mendapatkan informasi terkait dengan sumber-sumber minyak asiri atau aroma yang bisa kita tangkap di sekitar kita. Jadi kita menggunakan proses yang mudah, yaitu proses steam water distillation atau sistem kukus. Kemudian tadi dengan memanaskan, kemudian uap dan airnya tergabung, dan kita memisahkan minyak yang ada di dalam air itu untuk kita jadikan produk. Nah, ini tadi sudah disampaikan di awal bahwa yang banyak ada di hutan Kalimantan utamanya ada dari keluarga Myrtaceae, yang tentunya kita juga ingat di awal-awal bahwa ada eukaliptus yang mengandung sineol, kemudian ada melaleuca atau kayu putih. Nah, ternyata memang dari tempat tumbuh itu juga mempengaruhi. Melaleuca itu juga banyak spesiesnya, dan kebetulan kita dalam penelitiannya dari berbagai daerah itu tidak sama. Jadi ada yang sineolnya rendah, ada yang sineolnya tinggi. Jadi kita juga nggak bisa bilang kalau misalnya tumbuhan A dengan tahu itu ada kandungan sineolnya, tapi mungkin efeknya akan berbeda karena kandungan sineolnya juga berbeda. Nah, ini yang kita kerjakan. Bahkan dari eukaliptus pun jenis-jenisnya juga sangat banyak. Kalau yang kemarin ada di yang memiliki kandungan kimia sineol ini tinggi, itu Eucalyptus globulus. Di kami itu punya, di Kalimantan ada hutan tanaman industri, ada eukaliptus dengan spesies lain, itu kandungan sineolnya lebih rendah. Jadi kita juga perlu cek juga ya kalau misalnya tahu kondisinya. Nah, kemudian ada Lauraceae. Jadi Lauraceae ini terbesar kedua dari Dipterocarpaceae. Jadi jenisnya sangat banyak. Saya hanya menampilkan 3 ya di sini, 3 kelompok atau genus ya, Actinodapne spp. SPP artinya masih banyak spesies yang lainnya. Nah, ini juga dalam penelitian banyak sekali, bukan banyak sekali, maksudnya kita bisa mendapatkan informasi bahwa ada yang toksik, ada yang tidak, kemudian ada yang berfungsi, tapi rata-rata antibakteri semua, kemudian anti jamur, anti inflamasi ada yang tidak, ada yang iya, kemudian antioksidan sangat rendah kalau untuk minyak asir ini biasanya. Nah, ini saya cuma sharing ya, nanti buat Bapak Ibu sekalian, bahwa hasil analisis dari minyak asiri yang dari hutan Kalimantan itu dari kelompok Lauraceae itu punya ciri khas, ini yang dari Actinodapne itu punya ciri khas dengan kelompok senyawa yang namanya spatulenol. Dan spatulenol ini itu memiliki kemungkinan aktivitas sebagai immunomodulatory compounds. Jadi punya senyawa yang bersifat
peningkatan imun ya, bahasa farmasinya atau kesehatannya. Mungkin mohon nanti dibantu untuk meluruskan. Jadi istilahnya dia bisa menjaga imun ya dengan kandungan ini. Nah, ini baru kita lihat bahwa ternyata di hutan kita itu juga kalau misalnya kita jalan-jalan dengan berbagai macam aroma dan kemudian didominasi itu berarti kita sudah untuk menggambarkan ya benang merahnya bahwa di dalam hutan itu sendiri punya istilahnya senyawa yang memang untuk meningkatkan imun kita. Contohnya di sini spatulenol itu sudah ada banyak yang mengerjakan penelitiannya, dan di Kalimantan di hutan pendidikan Fakultas Kehutanan ya, kita punya banyak actinodacna, dan itu bisa jadi menjadi wahana atau tempat kita nanti untuk menjadikan itu forest terapi karena dia memiliki spatulenol yang menjadi pencirinya. Kemudian ada jenis Cinamomun. Jadi kita punya Cinamomun campora atau mungkin kalau kita sering bilang kamper ya, mungkin kita sering pakai kamper atau kapur barus, dan ini yang namanya Cinamomun campora. Ini menghasilkan kamper. Jadi kita dapat kamper dengan jumlah yang banyak tentunya. Ini juga jadi sebenarnya kalau kita menikmati di dalam hutan ada bau-bau kamper gitu ya. Nah, ini Cinamomun juga banyak nih di hutan ya. Dia itu kalau digunakan bisa digosok ataupun di-inhale, jadi dihirup gitu ya. Jadi secara tradisional itu biasanya dengan adanya uap kamper itu juga menghilangkan jamur-jamur gitu ya. Itu yang fungsi yang diperoleh dari kamper, sehingga kita juga istilahnya dengan kondisi kita sehat tentunya kita bisa melawan semua nih dalam kondisi saat ini, kita berharapnya seperti itu. Nah, kemudian yang untuk Leadsia itu dari genusnya, nah ini kita lihat walaupun sama-sama Leadsia, ternyata ada kelompok-kelompoknya juga, tapi dari informasi ini kita menunjukkan bahwa kelompok kandungan kimia yang ada di dalam tumbuhan itu tentunya semuanya itu punya penciri monoterpen, sesquiterpen, antibakteri, kemudian antiinflamasi itu dari referensi atau dari penelitian, maksudnya kalau kita bisa compare ya, itu bisa kita nyatakan seperti itu. Nah, kemudian ada dari Araucariaceae dan Diptrocarpaceae di sini ya. Ini ibaratnya kita sambil membayangkan kita jalan-jalan di hutan ketemu gitu ya, dari keluarga tumbuhan Diptrocarpaceae, ketemuan Araucariaceae, kemudian tadi ketemu yang Actinodacna, itu membayangkan bahwa dilepasnya senyawa-senyawa itu, inilah yang akan kita dapatkan. Nah, dari agatis ini kebetulan belum selesai. Dari agatis ini kita mendapatkan kopal. Kopal itu resin ya, resin yang ada di ini kita dapatkan. Kemudian ada dari Diptrocarpaceae ini Driobalanum atau kayu kapur. Ya, dia kandungannya eugenol. Jadi mirip dengan kalau eugenol itu cengkeh ya, seperti itu. Kemudian, nah ini yang mungkin penutup ya, mungkin waktunya juga sudah hampir habis ya. Nah ini tadi kita sudah sampaikan bagaimana suasana kita di hutan kalau misalnya ada forest therapy itu seperti apa, forest bathing itu seperti apa, kemudian kita sudah bisa membayangkan bahwa senyawa-senyawa yang ada atau phytoncide yang keluar dari pohon-pohon, kemudian kita jalan-jalan di antara pepohonan yang mayoritas adalah beberapa keluarga tumbuhan tadi sudah saya contohkan. Tentunya ketika kita sudah memproduksi dari aroma kemudian jadi minyak asiri, nah ini tips aja ya. Jadi yang bisa kita nikmati ketika minyak asiri itu sudah jadi. Nah, kita perlu relaksasi dengan kondisi saat ini sehingga kalau prosesnya tadi forest therapy menjadi aromaterapi itu lebih arahnya bagaimana kita menstimulan otak kita itu menjadi rileks. Jadi kalau fungsi aromaterapi itu sama fungsinya forest therapy, kita menghidupkan atau membangkitkan sensor otak kita untuk menikmati. Jadi caranya adalah dengan menggunakan minyak asidik tadi. Jadi tentunya yang kita pilih adalah kalau prosesnya aromaterapi ya. Jadi kita memilih yang kita senangi. Jadi ciri akan berfungsinya aromaterapi itu adalah ketika kita
menikmati hal-hal yang menyenangkan. Kita mencium yang menyenangkan itu akan membuat kita jadi terstimulan untuk menjadi senang. Kemudian kita bisa merasakan aroma yang segar sehingga kita jadi rileks. Tentunya kalau menjadi produk minyak asidi ini kita bisa menambahkan misalnya mungkin di pembersih rumah tangga, kemudian dijadikan penyegar ruangan. Kalau yang punya alat diffuser kita bisa tambahkan di dalamnya. Kemudian bisa nambahkan misalnya di bahan mandi kita kalau misalnya aromanya itu kurang kuat ya, istilahnya kita ingin merasakan aroma yang memang benar-benar kita suka. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin yang terakhir dari saya, ini catatan berbagi buat semuanya. Jadi dari yang sudah saya sampaikan, kita bisa menyampaikan bahwa hutan hujan tropis Indonesia itu memiliki banyak ragam potensi aroma yang bermanfaat, kemudian kita bisa mulai mengenal tumbuhan aromatik di sekitar kita dan stay healthy, ini kurang I-nya. Kemudian dengan ini semua, mudah-mudahan dari OST Indonesia berbagi ini, kita juga bisa saling berkolaborasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tema dan penyampaian yang luar biasa ini, Prof. Harlinda. Baru membayangkan bau cendana dan bau eukaliptus sudah menenangkan. Baik, untuk Bapak Ibu peserta, silahkan mengisi link presensi karena tadi saya lihat di chatroom sudah banyak yang tertarik dengan materinya. Nah, memang materi ini sangat-sangat menarik. Silahkan mengisi daftar hadir ya di link yang sudah tersediakan. Nanti materi akan dikirim ke email Bapak Ibu yang masuk di dalam link tersebut. Baik, bagi yang akan bertanya bisa raise hand dan juga menuliskan di chatroom. Nah, saat ini sudah ada beberapa yang memberikan pertanyaan di chatroom. Akan saya bacakan ya, Prof. Harlinda. Pertama dari Ibu Hana, ini dari Universitas Borneo Tarakan, ini sama-sama Kalimantan ya. Pertanyaan pertama, apakah forest therapy bisa dijadikan salah satu alternatif penyembuhan pasien COVID? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah hal ini diperbolehkan dari sisi kebijakan pemerintah ya, terutama terkait dengan kesehatan? Lalu pertanyaan kedua dari Ibu Ika Oktaviana, nah, ini kaitannya dengan riset tentang hubungan antara kandungan kimiawi minyak atsiri, misalnya dari ketarsin dengan kegiatan spiritual atau metafisik. Apakah ini pernah ada atau mungkin Prof. Harlinda pernah menemui riset tentang ini? Ini pertanyaan dari Ibu Ika Oktaviana. Dan yang satu lagi ini meminta komentar dari Prof. Harlinda. Ini essential oil ini memiliki frekuensi tertentu dan pada saat tubuh manusia itu sakit, ini frekuensi tubuhnya turun, terutama saat terinfeksi patogen dan essential oil ini mengatasi serangan patogen. Ini kasusnya ditambak. Nah, ini bagaimana komentar dari Prof. Harlinda terkait kasus ini? Monggo, Prof. Harlinda. Baik, terima kasih Ibu Rati. Bapak Ibu, saya coba mungkin kita sharing ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bila punya masukan, kemudian memang punya informasi yang lebih baik, mungkin bisa ditambahkan bersama ya, karena kita ini sesinya adalah maksudnya diskusi antara OST Indonesia, kita mencari yang terbaik lah ya. Oke, baik. Dengan Ibu Hana ya, dengan Ibu Hana, salam dari Kalimantan juga, dari Universitas Borneo. Jadi terkait dengan forest therapy, apakah bisa dijadikan salah satu alternatif penyembuhan pasien COVID? Nah, karena ini kaitannya untuk penyembuhan COVID, tentunya kebijakan itu tidak bisa keluar dari mulut saya saja ya. Tetapi intinya tadi ketika kita bicara tentang forest therapy yang memang sudah dilakukan oleh tadi disampaikan Bu Rati juga di Jepang dan Korea itu sudah jadi hal yang biasa untuk meredam stres atau relaksasi gitu ya, sudah jadi suatu hal yang tren ya di sana. Tentunya
saya tidak bicara tentang COVID-nya, tetapi intinya adalah bagaimana kita meningkatkan imun kita dengan rileks. Nah, itu mungkin kalau yang sudah penderita COVID yang memang sudah benar-benar harus di apa namanya, dirawat, tentunya yang nggak bisa kita ajak jalan-jalan ya. Itu yang namanya forest therapy itu harus menikmati. Kalau misalnya dia sudah sakit, mungkin nggak bisa menikmati juga gitu walaupun kita bawa gitu ya. Nah, intinya adalah bagaimana yang sehat ini itu jangan turun imunnya, itu baru kita bisa meningkatkan imun. Tapi kalau yang sakit disembuhkan itu mungkin saya nggak bisa bilang karena COVID ini semuanya baru ya, maksudnya COVID itu baru, risetnya juga mungkin juga baru semuanya. Nah, forest therapy ini hanyalah salah satu terapi ketika kita itu pingin lebih sehat. Ibaratnya kita olahraga itu bukan ketika kita sakit, tetapi karena kita kepingin sehat. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya kita rileks, kita tenang, kita jangan sampai imun kita turun, kita tidak terserang dengan banyak hal yang bisa melemahkan kita mudah diserang oleh apa saja. Jadi saya nggak, karena ini terkait dengan kebijakan dan itu risetnya juga harusnya juga sangat banyak, kita hanya menyarankan ini adalah suatu terapi ketika kita memang ingin sehat, tetapi bukan dari orang sakit untuk jadi sehat, karena bukan obat ya, karena ini sistemnya adalah stimulan, jadi istilahnya kita meningkatkan imun. Jadi intinya segala sesuatu yang berbunyi aromaterapi atau istilahnya aromaterapi yang berhubungan dengan minyak asri itu sifatnya adalah stimulan dan bukan untuk pengobatan. Jadi kalau ada diresepkan minyak asidi untuk obat A, B, C, D, itu mungkin kalau dari sisi aromaterapis itu nggak masuk gitu, karena aromaterapis ya terapi di aroma gitu, bukan obat. Ya mungkin itu seperti itu. Mungkin nanti mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu dokter di sini bisa ditambahkan, karena minyak asidi itu bukan obat, tapi lebih terapi ke aromanya. Kemudian dengan Ibu Ika, jadi Ibu Ika Octavian Nawati, pernahkah menemui riset mengenai hubungan kandungan kimiawi minyak asiri dari sumber alam, dari getah resin yang sebelumnya disebutkan untuk dupa, yang hubungannya dengan metafisika. Nah, sejauh ini yang informasi yang saya dapatkan, mungkin karena bidang ilmunya itu berbeda, jadi informasi yang saya banyak dapatkan adalah informasi bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk upacara spiritual dan sebagainya. Tetapi untuk efek misalnya kandungan ini dan kemudian nanti ini bisa istilahnya ada hubungannya dengan kimia, mungkin ada, tetapi mungkin saya belum nyampe. Nanti mungkin bisa ditambahkan nih, ada Bu Fatmawati juga yang ahli bahan alam juga, mungkin ada ya, mungkin saya terlewat. Tetapi yang saya baca adalah lebih ke arah tadi kearifan lokalnya itu, dan itu banyak sekali masyarakat yang menggunakan bahan-bahan alam semacam getah, kemudian itu resin atau getah itu dimanfaatkan untuk upacara-upacara adat. Nah, kalau dari tadi yang disampaikan secara detail bahwa ini nanti untuk mengatasi kemasukan jin dan sebagainya, itu tidak ada, tapi mungkin dihubungkannya adalah ketika senyawa tersebut ditemukan atau didapatkan atau diisolasi, kemudian ada penelitian yang menyatakan bahwa itu menjadi antidepresan. Itu adalah mungkin membuat dia apa namanya istilahnya, kalau ada penelitian yang istilahnya yang mempengaruhi otak dan sebagainya, apa ya ilmunya, apa ya, lokomotor, mungkin saya lupa istilahnya yang tepat. Jadi istilahnya mempengaruhi kerja otak karena ada gelombang otak. Ini rasanya Bu Fatma tahu persis karena di lab di QSU juga mengerjakan itu ya Bu Fatma. Jadi yang apa namanya gelombang alfa, beta yang istilahnya bisa merilekskan, kemudian bisa mengaktifkan dan sebagainya, itu ada hubungannya antara senyawa dengan aktivitas itu. Tetapi kalau misalnya yang tadi terkait dengan jin, demit dan sebagainya, saya belum pernah baca, Bu. Nanti mudah-mudahan ada di sini yang mencoba untuk apa namanya melakukan penelitian itu, saya nanti diinformasikan ya. Jadi tapi kalau untuk kolaborasi saya agak-agak khawatir juga. Oke, jadi saya nggak apa-apa, nanti saya kasih ininya resinnya. Tapi kalau untuk yang memanggil demit saya nggak berani. Oke, kemudian bagi mana ya selanjutnya
Bu Asih ya, Bu Asih, saya pernah membaca bahwa essential oil memiliki frekuensi tertentu. Maksudnya apa ya? Menjadi menarik dari yang saya baca bahwa saat sakit frekuensi tubuh turun, terutama saat terinfeksi patogen, dan pernah ngobrol dengan seorang ahli di bidang terapi, beliau membuat semacam aditif dari essential oil untuk mengatasi serangan patogen di tambak udang. Oh, jadi ini lebih ke udang ya, ke hewan. Jadi menggunakan essential oil di tambak udang. Di tambak udang, artinya untuk mengatasi patogen udang ya, patogen udang. Jadi intinya sebenarnya kalau minyak asiri itu memang ampuh itu untuk mikroorganisme, itu terutama antibakterinya itu kuat. Nah, bermacam-macam memang essential oil, umumnya itu tadi antimikroba itu sangat kuat, essential oil itu. Tetapi untuk spesifik jenisnya, tentunya kita harus mencoba ya. Memang rata-rata kalau untuk E. coli ini, karena E. coli kan masuk di bakteri ya, nah itu banyak sekali informasi terkait dengan minyak asiri yang memang berfungsi sebagai antibakteri. Nah, mungkin bisa dicoba nanti Ibu Asih ya, silahkan saja. Mungkin kalau mau kolaborasi, saya juga punya jenis minyak asiri yang mau ditaruhkan di tambak udang, cuma nanti mungkin seberapa persentasenya, kemudian nanti apakah nanti lebih hemat kalau kita pakai ekstraknya atau lebih hemat kalau kita pakai minyak asiri. Karena minyak asiri itu kita dapatnya sangat sedikit gitu ya. Sedangkan kalau ekstrak itu mungkin jumlahnya sangat banyak, dan kandungan jenis-jenis tumbuhan herbal itu juga banyak ya yang mengandung antimikroba. Jadi mungkin lebih ke efisiensi juga nanti kalau memakai seperti itu. Tapi kalau memang sangat manjur, satu tetes sudah langsung E. coli-nya bubar semua dalam istilahnya dalam hitungan wilayah tambaknya, ya bagus juga itu, menarik gitu ya. Tapi tinggal dicari nanti minyak asiri apa itu yang bisa seperti itu gitu ya. Mungkin nanti bisa dicoba. Kemudian Ibu Ika lagi ya. Ibu Ika sebagai peneliti minyak asiri saat ini sudah memproduksi minyak asiri sendiri. Bagaimanakah Ibu bisa mengkonversi dari biaya produksi menjadi harga jual? Karena saat saya bandingkan saat kita memproduksi sendiri laboratorium, lalu produknya mau kita. Ya, memang kalau misalnya kita mau komersil secara laboratorium itu nggak ini ya, istilahnya nggak kembali modal, karena kan sedikit ya, jumlahnya sedikit, kemudian kita harus nyetok alat, kemudian harus menyiapkan perlengkapan, packaging, dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat di sana, kemudian kita nggak perlu nanam-nanam sendiri, kita bisa kolaborasi dengan petani, tapi tentunya istilahnya mungkin Bu Ika bisa nego-nego dulu ya, maksudnya dari awal kita bisa bikin contoh dulu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya laboratorium memang jatuhnya produksinya kita nggak akan balik modal, karena alat di lab juga alat mahal ya. Kalau alat di lab, nah kita cari alat yang sederhana, alat penyulingan yang kecil, dan kita dimulai dari minyak asiri yang memang punya rendemen yang tinggi dan memang dibutuhkan oleh masyarakat cepat. Karena kita kalau sudah nyuling, kalau misalnya kita nggak bisa menjual, kita juga nggak akan bisa kembali juga istilahnya apa yang sudah kita keluarkan modal ya di situ. Nah itu mungkin sih salah satu, walaupun banyak sekali yang perlu jadi perhatian juga dalam posisi kita sebagai peneliti dan posisi kita sebagai penjual. Nah itu ada beda gitu. Kalau peneliti nggak tutup mata aja, ini mau untung mau nggak kita kerja gitu, kita pingin produk kita itu bisa dinikmati oleh orang lain, ini bermanfaat. Nah itu kalau misalnya kita memposisikannya sebagai penjual, tentunya kita benar harus hitung itu benar-benar. Kalau skala lab kayaknya masih memang nggak akan bisa masuk gitu ya. Kita udah kerjasama dengan pengusaha besar. Ya, nah itu banyak, karena bicara tentang komersialisasi itu tentunya kita bicara juga nanti terkait dengan bagaimana pemasarannya, gimana teknik nanti kita promosi dan sebagainya, itu banyak sekali ininya, itemnya. Mungkin
kalau misalnya Bu Ika sebagai peneliti, mungkin kita fokus di penelitian dulu sampai kita tahu bahwa mana sih yang menarik gitu ya istilahnya, kemudian banyak yang diperlukan oleh masyarakat, kita bisa mulai kembangkan. Mungkin seperti itu. Ya, Mungkin itu ya. Ada lagi ya? Ada dari Ibu Ayu Mitasari. Iya. Apa bedanya fragrant dan essential oil? Iya. Jadi ada minyak asiri itu bisa berfungsi jadi dua, ada flavor and fragrance. Jadi fragrance itu lebih ke aroma, tetapi kalau untuk flavor itu perasa. Jadi sebenarnya sifat ya. Jadi minyak asiri itu bendanya, fragrance itu fungsinya gitu ya. Jadi kalau membuat parfum dan sebagainya itu lebih dimanfaatkan dia fragrance-nya, jadi aromanya yang menarik. Tapi kalau rasa itu di flavor, jadi misalnya minyak kunyit karena ada aroma, ada rasa, tapi lebih kuat di rasa. Jadi masuk ke situ kayak sereh dapur gitu. Jadi rasanya juga kayak lebih kuat di rasa sitrusnya atau sitralnya. Nah, itu bisa dijadikan untuk bahan flavor. Jadi untuk perdagangan di minyak asiri tentunya juga itu fungsinya ya. Jadi mereka nanti karena bertahap ya alurnya, jadi ada produknya, kemudian fungsinya juga nanti mereka akan pisahkan. Jadi seperti itu. Apakah jika suatu bahan sudah distilasi bisa dimasterasi untuk jadi kalau yang proses distilasi tadi, kita kan mengambil zat yang mudah menguap, artinya dia adalah senyawa-senyawa yang non-polar, yang ringan gitu ya, karena dia cuman dikeluarkan dengan proses penguapan. Nah, biomasa atau massa yang tertinggal itu setelah minyaknya keluar, tentunya masih banyak bahan kimia lain yang tidak ikut keluar. Tentunya yang berat-berat itu yang polar, jadi masih ada fenol dan sebagainya, itu masih bisa diekstrak, masih ada fungsinya lagi. Dan itu banyak manfaatnya jadinya. Jadi tidak hanya sekedar aromanya ditangkap, tetapi bahan baku yang lain itu juga, bahan metabolis sekunder yang lain itu juga bisa ikut diekstrak gitu. Itu penjelasannya. Ini ada dari Ibu Rahmini, adakah umur simpan minyak asiri, Prof. Farinda? Jadi umur simpan, jadi memang berpengaruh di masing-masing jenis ya untuk umur simpan minyak asiri. Itu ada sifat yang minyak asiri semakin disimpan itu semakin lama semakin bagus aromanya, karena dia mungkin ada sebagian yang, karena kan sifatnya ada yang benar-benar mudah terbang gitu ya, monoterpen itu paling cepat perginya gitu. Jadi kalau kita simpan mau sedikit banyak kita sudah tutup rapat, mungkin ada yang nyelip-nyelip dia keluar juga. Tetapi ada dua akibatnya, dia menjadi tidak enak atau menjadi dia enak. Contohnya juga kalau misalnya kita kayak pemeraman fermentasi di anggur ya, ada anggur yang misalnya semakin lama malah semakin enak gitu ya. Nah, di minyak asiri ini ada beberapa pengalaman ya, karena terkait dengan packaging juga dia menyimpan, ada teman gitu ya pengusaha itu menyimpan nilam karena waktu itu harganya jatuh, jadi akhirnya dia simpan. Ternyata ketika dia coba jual di kemudian harinya, dan itu aromanya menjadi sangat bagus, sangat enak, sehingga banyak orang mencari gitu istilahnya, memberi harga mahal untuk minyak nilamnya itu. Jadi kalau untuk umur simpan itu rasanya memang nggak ada, tergantung nanti bagaimana kita packagingnya itu benar-benar bisa sesuai. Cuman karena minyak asiri ini zat yang mudah menguap, kalau misalnya kita produk yang kita pakai itu sudah jadi, biasanya kita mendilut atau mencampurkannya dengan minyak yang lebih berat, yang tidak benar-benar mudah keluar. Nah, salah satunya itu adalah nilam, kemudian itu sebagai fixative oil yang sangat kuat, yang sering dipakai untuk industri parfum, karena supaya aroma dari minyak asiri yang memang benar-benar mudah menguap itu bisa tertahan sehingga nggak mudah keluar. Jadi itu fungsi salah satunya. Jadi kalau untuk umur simpan memang itu nanti kembali lagi dilihat di kemasan sih. Kalau misalnya kita sudah mulai nutupnya nggak rapet, dia nanti akan berubah jadi resin, karena tadi yang zat yang mudah menguap itu akan mudah cepat keluar. Jadi harus benar-benar kita packaging, dan kita harus cek lagi kalau misalnya memang aromanya sudah tidak sesuai gitu ya, atau sudah tidak menyenangkan buat kita, itu memang sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena intinya aromaterapi kita menyukai
dan itu bisa difungsikan sebagai efek dari aromaterapi. Mungkin itu. Oh iya. Terus ini ada dari Pak Irham Asketik nih, bagaimana mendelivery potensi wisata aromaterapi ke konsumen. Jadi ini tadi menyambut tawaran Prof. Adinda ya, mari kita berkolaborasi gitu. Perlu penelitian lanjutan, nanti Pak Irham bisa kontak Prof. Adinda terkait tadi potensi aromaterapi yang ada di tempat tinggalnya. Terus kemudian ini ada 2 pertanyaan lagi, ini Prof. Yang pertama dari Ibu Siti Sarah tentang potensi karika. Ini kan harum. Nah, bagaimana tahapan pengolahannya menjadi essential oil? Ini dari Ibu Siti Sarah, dan satu lagi dari Ibu Maita Novalisa dari UNRI. Ini bagaimana membedakan essential oil alami dan sintetik. Monggo. Ya. Ada namanya karika, jadi itu memang genusnya pepaya ya, karika ya. Mungil, bijinya mengeluarkan harum, mohon bisa bagaimana tahap pengolahan mengubah biji menjadi. Jadi terkait dengan bagian-bagian tumbuhan, memang rata-rata yang paling mudah dan murah memang tadi prosesnya penyulingan. Jadi kalau misalnya kita sekedar harum saja, tapi harumnya itu tidak kuat, itu mungkin bisa menggunakan metode yang untuk mengambil aroma dari bunga-bunga. Tetapi kalau dia aromanya agak kuat, itu bisa kita pakai yang distilasi biasa. Jadi kita coba. Jadi belum tentu yang istilahnya kita harum, tapi harumnya cuma sekedar lewat, itu mungkin dia mengandung minyak, tetapi agak sulit dikeluarkan karena dia sangat mudah menguap. Jadi contohnya kayak pandan ya, pandan itu kan harum ya, tetapi kalau untuk disuling mungkin rendemennya sangat sedikit. Nah seperti itu, karena nanti tergantung lagi sel minyaknya itu besar, kecil, dalam atau enggak. Nah itu mungkin bisa dicoba dari hal yang simple, itu dengan penyulingan. Ya, mungkin kalau banyak sekali itu produksi karikanya itu bisa dicoba. Kita kalau memang misalnya sekedar pingin tahu gitu ya aromanya, bisa juga biji-biji dari karika itu kita rendam di minyak nabati. Kita coba dia keluar apa enggak. Nah, itu biasanya kita juga pakai misalnya untuk untuk minyak gosok atau gimana ya gitu biar aromanya enak. Cuman ya memang kita kalau ini hal yang baru, tentunya kita harus teliti juga kandungan kimianya apa. Takutnya malah nanti bersifat alergen ya. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian tadi yang jasa lingkungan ya, mudah-mudahan nanti wisata aromaterapi. Ya, ini Prof yang membedakan esensial oil alami dan sintetik. Yang alami dan sintetik. Jadi ya sekarang sudah banyak yang sintetik juga. Biasanya kalau sintetik itu memang campurannya itu dengan alkohol. Jadi banyak yang murah-murah. Jadi memang minyak asidi ini harganya lumayan kalau memang yang benar-benar asli, karena dia rendemennya paling 1-2%, maksimal mungkin 4% itu sangat bagus. Nah, kalau harganya sudah jatuh banget gitu ya, kita nggak bisa ngebayangin tuh gimana produksinya gitu ya. Kalau kita lihat di toko, judulnya essential oil, judulnya minyak asidi, tetapi dari bahan bakunya biasanya ada tulisan alkohol. Nah, itu tentunya sudah ditambahkan dan mungkin cuma ditetesin aja essential oilnya. Nah, ini yang mungkin agak bisa berbahaya kalau kita menggunakan minyak asidi sebagai aromaterapi dan kandungan alkoholnya yang tinggi gitu. Nah, kalau untuk yang sintetis benar-benar, nah ini tinggal kalau misalnya memang benar-benar kita perlu cek ya, karena kita nggak cek bahan kimia, karena kita nggak bisa langsung ngejudge ini asli atau palsu. Sama lah dengan bahan-bahan yang lain ya, tentunya kita juga harus hati-hati memilih produsen juga gitu ya, yang udah dipercaya, kemudian memang menghasilkan bahan alam yang baik gitu. Jadi memang harus dicek sih gitu ya, nggak bisa langsung kita diraba gitu, langsung diterawang langsung jadi oh ini asli atau palsu. Itu sepertinya sulit untuk mendeteksi hal yang seperti itu. Oke. Iya, saya kira itu pertanyaan yang sudah masuk, dan saya kira juga banyak sekali nih yang akan bertanya, tetapi karena waktu juga ya. Ya, memang temanya sangat menarik dan menambah pengetahuan, apalagi di masa pandemi ini orang-orang berlomba-lomba untuk mencari obat
penangkal virus dan sebagainya ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dikirim ke sekretariat POS mungkin ya Bu Fatma ya. Nanti Prof. Harlinda akan membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Bapak. Baik, ini Bu Fatma, Prof. Harlinda, dan Bu Leni, ada satu peserta dari Jepang ini, dari Kyushu. Ada Moka Haruki-chan. Mungkin mau berkomentar atau tanya. Moka pernah ke Kalimantan, jadi sudah cukup tahu hutan Kalimantan. Moka-chan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ah, Silakan mau berkomentar atau mungkin bertanya. saya tidak ada question, tetapi saya sangat tertarik dan bisa belajar tentang aroma di hutan. Dan saya tidak pernah ke Kalimantan, tapi saya pertukaran pelajar di Sumatera selama setahun dan tahu hutan asli di Sumatera. Jadi saya ingin tahu gimana perbedaan hutan di Kalimantan dan hutan di Sumatera, yang khususnya aspek dari aroma. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ini di Jepang si ya, mbaknya ini. Di Jepang, dari Jepang mengikuti. Ini live dari Jepang berarti. Live dari Jepang. Wow. Dan dia berencana untuk melakukan penelitian ya tentang forest healing di Indonesia. Ya. Ya. Good, thank you. Ya. Terima kasih Moka. Terima kasih Moka-chan. Baik, ini ada beberapa yang bisa saya catat, sebenarnya banyak sekali ya, dan ini ilmu baru. Saya saja yang bidang hutan ini baru tahu ada piton sida gitu ya. Ini ada banyak hal yang saya catat, ada dua yang bisa saya summary dari yang sudah disampaikan oleh Prof. Harlinda. Pertama adalah menikmati hutan dengan panca indera itu forest terapi, dan efek terbesarnya dari menikmati hutan itu adalah mengambil aroma hutan ya. Ternyata berbagai jenis tanaman dan berbagai bagian dari tanaman hutan itu mengeluarkan aroma yang berbeda-beda, dan masing-masing aroma ini dapat memberikan manfaat pada kesehatan tubuh. Tadi ada yang anti kanker, untuk kanker dan sebagainya. Ini luar biasa. Dan saya kira di sini juga banyak kolega-kolega dari jurusan kehutanan UNS ini dan dari BKSDA ini bisa berkolaborasi dengan OS Indonesia dan juga Prof. Harlinda. Baik, terima kasih. Ini ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh OS Indonesia. Dan sebelum itu kita berikan aplaus dulu untuk Prof. Harlinda. Terbiasa ada beberapa pengumuman. Mbak Nurina bisa minta tolong ditampilkan. Pertama adalah Ostok Series, ini tiap bulan ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu akan mengikuti tiap bulan diadakan Ostok Series, dan bulan depan ini pematerinya adalah Ibu Insinyur Ervina Ahyudanari ME PhD dari Institut Teknologi 10 November dan Dr. Monita Olivia MSc dari Universitas Riau. Mungkin sudah hadir di sini Ibu Ervina dan Ibu Monita. Sudah, Bu. Oh, siap nih. Pemateri selanjutnya ya, bulan selanjutnya ini Bu Dr. Monita Olivia dan Ibu Insinyur Ervina Ahyudanari. Baik, pengumuman selanjutnya tentang Mbak Nurina. Jadi Bapak Ibu yang akan mengikuti OS Indonesia silahkan menunggu informasi selanjutnya untuk talk series nanti bagaimana registrasinya. Nah, ini informasi selanjutnya bahwa OS
Indonesia National Chapter ini membuka rekrutmen ya. Jadi yang full member ini untuk master dan PhD ya. Terus anggotanya women perempuan. Jadi semua anggotanya ini perempuan. Terus kemudian apakah yang S1 boleh tergabung, boleh bergabung di OS Indonesia untuk menjadi affiliate member. Ini untuk OS Indonesia ada linknya ini os.net user register, dan menjadi member dari OS ini free, tidak ada iuran apapun. Dan kita bisa berkolaborasi, bertemu dengan berbagai macam bidang keilmuan. Ini keuntungannya selain networking. Silahkan bagi yang tertarik untuk segera mendaftar menjadi anggota OS Indonesia. Lalu ada juga pengumuman tentang kesempatan untuk volunteer bagi mahasiswa. Kesempatan untuk volunteer bagi mahasiswa di seluruh Indonesia ya. Seperti magang, ini disebut dengan OS Friends, OS Indonesia National Chapter Friends. Ini ada, jadi mahasiswa Bapak Ibu yang ada di sini mungkin bisa mendaftar, ada linknya. Jadi deadline registrasi ini tanggal 6 Agustus 2021. Ini ada linknya di intip.in/osfriends. Jadi yang OSFriend ini sebagai volunteer untuk kegiatan-kegiatan OS. Nah, tadi di profil video sudah disampaikan banyak sekali kegiatan yang dilakukan OS, dan adik-adik mahasiswa ini bisa tergabung di sini. Tidak terbatas dari Jawa, tetapi dari mana saja yang akan mendaftar diperbolehkan. Ini pengumuman-pengumuman yang kami sampaikan dari OS Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk semua peserta dan semua panitia yang sudah menyukseskan acara ini. Semoga apa yang disampaikan pada OS Talk Series hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan 5M dimanapun kita berada. Saya kira itu. Ada tambahan ini lagi, Bu Fatma? Sertifikat, Ibu. Oh ya, penyerahan sertifikat dari Presiden OS Indonesia kepada pembicara. Baik, terima kasih Ibu Rati. Kali ini kita sangat berbangga ya, karena ada Prof. Harlinda Kuspradini yang merupakan salah satu member OS Indonesia dari Universitas Mula Warman yang berkenan untuk sharing bersama kita di sini dalam masa pandemi yang tentunya tidak mudah bagi kita semua. Namun kami sangat mengapresiasi, dan ini adalah menjadi salah satu bagian apresiasi kami kepada Prof. Harlinda. Terima kasih banyak, semoga senantiasa sehat dan makin sukses ke depan. Terima kasih Prof. Harlinda. Terima kasih banyak Ibu Presiden. Oke. Ya. Kita bisa berfoto bersama dulu kali ya. Sebelum kita tutup, kita berfoto bersama dulu. Silahkan bisa di-on-kan kameranya. Share screen-nya ditutup dulu. Ya, baik, kita berfoto dulu. Bisa dipimpin Mbak Nurina atau Mbak? Iya. Apakah suara saya terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Ini nanti akan saya foto, ada 3 slide. Nanti saya akan memberikan aba-aba. Mungkin semuanya mohon disiapkan saja ya, karena mungkin setiap laptop berbeda-beda seperti itu. Baik, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang kedua, 1, 2,
3. Selanjutnya untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Sekian dari saya, mungkin bisa Terima kasih. Bu, nggih, monggo Bu. Ya, terima kasih Mbak Eka. Bu Leni ada tambahan? Dari saya enggak, setelah ini aja. Ditutup aja dulu Ibu. Oh ya, baik. Baiklah, akhirnya sampai di penghujung acara. Kita tutup Ostok series ketiga hari ini dengan bacaan hamdalah. Sampai berjumpa lagi di Ostok series 4 bulan depan. Saya harap kita bisa bertemu lagi. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ibu Healthy dong. Ibu Healthy ada di grup nggak ya? Mungkin bisa di recordingnya di stop dulu kali ya. Oh iya betul. Bu Healthy masih ada nggak ya? Ada Bu.